Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok inkremental akan memberikan sosialisasi di kawasan UPN Veteran Jawa Timur yang mengangkat judul Membangun Kesadaran Keamanan Cyber. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Messi Ayika Anansa dengan nomor NPM terakhir 001. Perkenalkan, saya Dea Indah Lestari dengan NPM terakhir 023. Perkenalkan, nama saya Maura Sananta Bakti dengan NPM terakhir 208. Perkenalkan, saya Eka Asastianing Pratiwi dengan NPM terakhir 113. Perkenalkan, nama saya Putri Andini Rahmatika dengan NPM terakhir 056. Perkenalkan, nama saya Zaki Dextra Dova, bisa dipanggil Dextra dengan NPM terakhir 075. Perkenalkan, nama saya Dirga Firmansyah dengan NPM terakhir 207. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ridwanjaya dengan NPM terakhir 093. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval Ferdiansyah, 3 digit NPM terakhir 145. Perkenalkan, nama saya Davin Afghani, NPM terakhir 066. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Ulamal Akbar, NPM terakhir 153. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Al-Farisi, NPM terakhir 231. Mengenai keamanan cyber, ini ada yang pernah tahu nggak keamanan cyber itu apa? Oke. Apa itu keamanan cyber? Keamanan cyber juga dikenal sebagai merupakan upaya melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari berbagai ancaman yang muncul di dunia maya. Ini mencakup tindakan untuk mencegah serangan cyber, deteksi insiden keamanan, meresponnya, dan memulihkan sistem jika terjadi pelanggaran keamanan. Nah, tujuan utamanya itu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta melindungi infrastruktur digital dari berbagai ancaman seperti malware, meretas, serangan phishing, dan lainnya. Oh ya, sebagai contoh ya Kak, kalau misalnya ada link-link kayak mencurigakan dari postingan itu, pernah tahu nggak itu mengarah kemana? Nah, itu kan mengarah ke HP yang ngirim phishing gitu. Nah, benar. Nah, biasanya itu kan kebanyakan di sosmed itu banyak kan Mas. Biasanya ada di konten penjualan mungkin enggak terlalu marak ya, tapi yang paling banyak itu biasanya diselubungi sama konten-konten pornografi. Tahu sendiri ya kan Kak? Iya. Nah, biasanya itu ada konten thumbnailnya kayak gini. Nah, itu misalnya ada captionnya untuk pelajari lebih lanjut, dan itu ada linknya yang disediakan. Nah, kalau kalian membuka link itu, otomatis kalian akan diarahin ke halaman yang kita anggap phishing tadi ya. Nah, untuk mengetahui halaman itu aman atau enggaknya itu, yang pertama kita bisa lihat dari halaman tampilan webnya aja. Kalau misalnya halaman tampilan webnya kayak statis kayak gitu-gitu aja, tampilannya nggak karuan, itu bisa jadi poin pertama. Nah, poin kedua, kalian waktu lihat di linknya kan, itu kan harusnya ada HTTP sama HTTPS. Nah, bedanya itu apa? Ada yang tahu nggak? Yang HTTPS itu biasanya yang asli, gak milik resmi gitu. Ya, nggak asli juga sih Mas. HTTPS itu kepanjangan dari HTTP secure. Jadi kalau misalnya kita mengakses di link ya, nah kalau ada tulisannya S itu sudah pasti aman. Tapi kalau misalnya HTTP saja, nah itu yang patut dicurigai. Nah, biasanya tuh kalau sudah HTTP gitu, dan kalau selanjutnya itu harus mengisi formulir seperti email, password. Nah, itu jangan diisi ya Mas. Itu langsung mengarah ke phishingnya tadi. Lalu ada yang memakai kata sandi kayak semuanya sama gitu nggak, Mbak? Jadi beda-beda. Iya. Nah, itu kalau misalnya kata sandinya semua sama itu kan rentan gitu Mas. Kalau misalnya si hacker ada yang ngehack gitu kan, itu kan kalau sama semua jadinya aksesnya itu lebih mudah si hackernya. Jadi sarannya itu seperti mas mbaknya yang sudah diterapin tadi itu, yaitu beda-beda semua. Nah, lanjut ya. Masalah mengenai tadi yang phishing kan. Nah, itu salah satu contoh yang pertama.
Nah, di sini ada kok. Contoh-contohnya ancaman yang cyber itu kayak gimana? Yang pertama, yang phishing tadi, dan yang kedua adalah bocornya data pribadi. Kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan masalah yang terjadi saat ini, contohnya ada kayak bocornya kasus paspor kemarin oleh hacker Bioga kemarin, dan lanjutnya adalah hilangnya satu wallet dan adanya serangan malware. Nah, sekian, ada yang tanyakan? Oke. Untuk ini terima kasih ya Kak udah meluangkan waktunya walaupun sebentar. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Terima kasih. Ya, halo Kak, selamat siang, selamat sore ya. Kami dari Sistem Informasi kali ini mau mensosialisasikan tentang membangun kesadaran keamanan cyber. Jadi kakaknya saya mau tanya nih, untuk akun seperti media sosial atau akun-akun Gmail itu kakaknya sering ganti sandi secara rutin atau tidak? Enggak pernah diganti. Lalu untuk setiap akunnya itu sama semua passwordnya atau gimana? Beda-beda. Alasannya kira-kira kenapa ya Kak? Biar gak lupa. Dan males saya. Wajar. Jadi ini Kak, buat apa? Untuk mengamankan sandi kan banyak cara-caranya juga buat tidak di hacker kan sekarang kan rawan hacker juga. Nah itu kan ada beberapa alasan yang beresiko. Nah itu yang pertama itu ada resiko kompromi. Itu semua akun yang menggunakan kata sandi itu sama itu memiliki resiko. Itu biasanya itu disusupi oleh hacker. Lalu ada kerentanan terhadap phishing. Nah itu kalau tiba-tiba mendapatkan email yang tidak dikenal itu kan merupakan phishing. Nah terus kakaknya itu tiba-tiba kayak nekan email itu, tiba-tiba akun kakak hilang. Kan biasanya kan ada kayak gitu. Sebelumnya pernah dapat link yang aneh nggak? Itu dikirimi utang. Di telepon sih Kak. Oh di telepon. Kemarin sih saya kena telepon nggak dikenal gitu, tapi tetap saya nggak angkat. Ya, saran saya langsung diblok aja. Takutnya kan bisa dikatakan di sini e-wallet itu juga berbahaya. Kalau kita menerima link-link yang tidak dikenal, sebaiknya jangan dihiraukan atau ditekan lah, karena itu yang namanya phishing. Phishing itu bisa mengambil data pribadi kita seperti rekening dan lain-lain. Ya, mungkin gitu aja ya Kak. Terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu ya Kak ya. Terima kasih Kak. Sebelumnya saya minta izin waktu sebentar buat menjelasin sosialisasi membangun kesadaran keamanan cyber. Jadi kita mau sosialisasi ini, jelasin. Ya. Baik, sebelumnya Kak, dari poster kami di sini tersebutkan contoh-contoh ancaman keamanan cyber. Salah satunya adalah serangan malware. Mungkin dari kakak tahu serangan malware itu apa? Belum tahu ya. Jadi seperti ini Kak, serangan malware itu serangan peretasan pengguna handphone, kurang lebih seperti itu. Di mana serangan cyber ini bisa diberhentikan. Salah satu contohnya seperti isolasi sistem. Yang kedua, melaporkan masalah. Yang ketiga, mengubah kata sandi. Jadi kalau kakak rutin mengganti kata sandi itu kakak bisa mencegah ancaman-ancaman dari keamanan cyber ini. Selanjutnya, jadi langkah-langkahnya yang kelima yaitu periksa dan pulihkan data kakak-kakak ini. Yang selanjutnya, perbarui dan lindungi sistem. Bisa menggunakan antivirus atau lainnya. Yang selanjutnya, identifikasi kerentanan. Jadi untuk menentukannya bagaimana peretas masuk dan memperbaiki kerentanannya. Yang selanjutnya gini Kak, jadi selanjutnya ada bekerja dengan pakar keamanan nih Kak. Jadi kalau kakak-kakak ada kayak dapat ancaman keamanan malware gitu, kakak-kakak bisa cari bantuan dari pakar keamanan gitu ya Kak, biar nggak kena serangan malware selanjutnya itu. Lalu ada edukasi pengguna. Nah ini nanti
Jadi ada apa ya? Ya sosialisasi kayak gini Iya, sih. ya kayak gini. Terus ada laporkan masalah nih Kak. Jadi kayak Bisa melaporin ke masalahnya ke pihak yang berwenang. pihak terkait. Oke, aku simpulin aja kak. Serangan malware tadi kebanyakan mengarah ke aplikasi-aplikasi ya. Biasanya kalau misalnya pernah download aplikasi bacakan-bacakan gitu. Nggak ada di Play Store. Iya, yang di internet itu biasanya banyak loh kak. Nah, itu juga salah satunya bisa terjadi serangan malware gitu. Nah, biasanya yang di akhir-akhir ini ya ada orang asing mengirim file APK ke grup. Nah, itu berisikan captionnya itu undangan. Nah, itu juga salah satu kak